Jadi kita tidak bisa menentukan nilai pasti dari R, theta, dan psi. Artinya elektron iki nang ndi sih? Kita tidak bisa menentukan. Yang bisa kita tentukan hanya peluangnya. Kita tidak dapat membayangkan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom dengan cara yang konvensional. Karena PDF tidak bergantung dengan waktu dan berubah tergantung pada posisi. Maksudnya gimana? Nilai fungsi gelombang coba direview lagi, diingat-ingat lagi dengan persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger itu tidak ada fungsi yang bergantung dengan waktu. Artinya apa? Kan kemarin fungsi gelombang ini menggambarkan keadaan dari si elektron itu, gitu ya. Karena tidak ada fungsi terhadap waktu, dia hanya fungsi terhadap posisi, kemudian energinya, energi totalnya dan energi potensialnya, maka karakteristik dari elektron itu juga tidak bergantung terhadap waktu. Tapi dia bergantung pada posisi. Kalau misal saya punya elektron di sini, untuk T berapapun, untuk T sama dengan 1 menit, T sama dengan 3 menit, T sama dengan 2 jam, T sama dengan 1 hari. Karakteristik dari elektron ini tetap sama. Tapi ketika elektron ini berpindah dari sini ke sini, karena posisinya berubah, maka dia karakteristiknya berubah. Apa yang berubah gitu ya? Yang berubah adalah bilangan kuantumnya. Kan karakteristiknya berubah. Karakteristik itu kan kemarin bisa diinterpretasikan gitu ya ke bilangan kuantum yang ada N, L, M. Mungkin N-nya tidak berubah, tapi L dan ML-nya, bilangan kuantum orbital dan magnetiknya bisa berubah ketika dia bergeser posisinya, walaupun di kulit yang sama. Nah, ketika dia bergeser posisinya ini, maka fungsi gelombangnya pun juga akan berubah karena posisinya berubah. Itu maksudnya itu teori kuantum untuk atom hidrogen secara teoretik. Kalau kemarin kan banyak main persamaan gitu ya. Oke. Nah, kalau kemarin itu kita kenal fungsi gelombang sebagai psi nih ya. Kemudian PDF-nya, probability density function-nya itu sama dengan psi kuadrat. Psi kuadrat ini maksudnya apa? Psi kuadrat ini bukan psi dikalikan psi ya, bukan ini. Psi kuadrat itu saya tulis di sini ya. Ternormalisasi. Kenapa? Persamaan ternormalisasi itu tadi. Iya. Dia dikalikan dengan komplemennya ya. Aku Gitu. gak tadi. Kenapa? Oke. Nah, ini PDF-nya untuk probability density function untuk posisi elektron. Jadi fungsi probabilitasnya untuk menemukan elektron di suatu titik itu pakai ini. Gitu. Probability density ini sangat berkaitan dengan fungsi gelombang. Fungsi gelombang kemarin kan dipecah jadi 3 itu ya. Akhirnya yang muncul 3 persamaan dan ujung-ujungnya kayak bilangan kuantum itu kan dia dipecah jadi 3 sebagai fungsi R saja, sebagai fungsi theta saja, dan sebagai fungsi psi saja. Sedangkan fungsi gelombang untuk yang fungsi theta itu sama dengan A, E, I, ML, bilangan kuantum ini. A, E, I, ML, ML ini bilangan kuantum magnetik kali psi. Psi adalah posisinya. Posisinya ini. Dia berapa derajat gitu ya. Maka untuk azimutal, artinya untuk di azimut ini,
probability density function-nya itu adalah yang sebagai fungsi C saja, sebagai fungsi azimutal saja yang kita hitung. Maka C conjugate, komplement C. Maka kita peroleh, jadi kalau komplement itu, kalau saya punya, kalau saya punya C itu sama fungsi sama dengan A, E pangkat I, ML, C, maka komplemennya itu A, E pangkat minus. Jadi kalau ini awalnya dia plus, pangkatnya positif, maka dia diubah jadi pangkatnya minus, itu komplemennya. Kalau misalkan awalnya dia minus, maka diubah jadi plus. Nah, kita lihat di sini. Maka kalau saya punya C komplement C, kan ini kemudian saya kalikan komplemennya gitu ya. Saya punya A kuadrat, E pangkat minus MLC, ini adalah komplemennya dikali dengan E MLC. Maka saya punya bahwa ternyata probability-nya, azimutal probability-nya, artinya probabilitas di arah azimut aja, di sekitar sudut C ini aja, sekeliling sudut C ini ya, itu sama dengan A kuadrat. A kuadrat ini apa? Padahal A kuadrat itu adalah suatu konstanta. Artinya, probabilitas menemukan elektron di sini itu nilainya sama. Jadi dia tidak tergantung dengan C. Misalkan untuk R yang sama dan theta yang sama ya. Misalkan di sini. Ternyata berdasarkan pembuktian rumus ini, kalau saya punya titik ini, probabilitas menemukan elektron di titik ini sama dengan probabilitas saya menemukan elektron di titik ini. Sama juga dengan probabilitas di sini, sama dengan probabilitas di sini. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya lanjutkan. Nah, berbeda dengan C yang hanya bergantung pada sudut azimut tadi ya. C yang hanya bergantung pada sudut azimut ini. Atau bilangan kuantum magnetik saja. Jadi kan kalau ini kan kemarin akhirnya ujung-ujungnya dapat bilangan kuantum magnetik itu ya, ML, maaf. Nah, untuk R ini dia bergantung pada bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum orbital. Jadi probabilitasnya itu dia juga bergantung dengan bilangan kuantum utama dan bilangan kuantum orbital. Seperti itu. Ini fungsi R untuk beberapa, untuk 1S, 2S, 2P yang ini fungsi R-nya, bentuk fungsi R-nya. Ini untuk 3S, 4S, dan 3D. Ini menunjukkan bahwa ternyata nilai R, fungsi R itu dia bergantung dengan N dan bergantung dengan L. Pembuktiannya dari grafik-grafik ini. Nah, itu teori kuantumnya. Lalu gimana sih cara ngitung kemungkinannya dalam menemukan elektron gitu ya? Nah, probabilitas untuk menemukan elektron pada suatu elemen volume dinyatakan dalam C kuadrat kali dV. dV ini apa? dV ini adalah misal saya cuplik volume bola gitu ya. Kan si elektron itu berputar, dia mengorbit membentuk bola gini ya. Kemungkinan dia membentuk bola. Maka yang saya jadikan dV itu adalah secuplik volume dari bola itu. Di mana dV yang kecil ini, jadi kalau yang besar ini saya potong, ambil bagian kecil, maka saya dapat yang ini. Yang bawah ini. Di mana dV
volumenya dari bagian kecil yang saya ambil itu tadi itu sama dengan R kuadrat sin theta dr d theta d psi. Nah, dari sini maka probabilitas untuk menemukan elektron, jadi ini yang PR dr ini sebenarnya turunan dari si kuadrat dV, fungsi gelombang kuadrat dV ini, PDF-nya dikalikan dV, maka saya akan dapat persamaan yang ini. Inilah probabilitas untuk kita menemukan elektron. Jadi probabilitasnya bergantung dengan R, jari-jarinya, dan fungsi R. Fungsi R itu yang ini tadi, kan dia dipecah jadi 3 fungsi. R, R, theta, dan psi. Fungsi R yang ini. Nah, dapatlah persamaan ini. Ini untuk probabilitasnya. Nah, kemudian ini PDF-nya, maaf, ini PDF-nya. Kemudian setelah di statistik, setelah dapat PDF, kita coba cari berapa ekspektasinya gitu ya. Ekspektasi itu sebenarnya adalah rata-rata. Kalau secara statistik ya, nilai ekspektasi dari X, dia dinotasikan seperti ini, EX. Ekspektasi dari X itu sama dengan integral X fx dx. Oke. Ini general sekali. Ini statistik sebenarnya, bukan langsung masuk ke kuantum. Nanti kita coba masuk ke kuantumnya gitu ya. Kalau saya mau cari ekspektasi dari X, maka X itu saya kalikan dengan fx dx. Fx dx ini apa? Fx dx ini adalah PDF. X ini apa? X ini adalah posisi. Kalau di elektron tadi, X ini adalah posisi. Sedangkan fxx ini adalah PDF-nya. PDF-nya yang mana berarti? PDF-nya adalah yang si kuadrat. Fungsi gelombang. Fungsi gelombang komplement dari fungsi gelombangnya dikalikan dengan fungsi gelombangnya. Kali dx. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Pengertian dari definisi dari ekspektasi dulu deh. Kalau saya mau cari ekspektasi X, maka X itu saya kalikan dengan PDF-nya. Dikali dx. Gitu ya. Nah, sekarang, nah ini langsung masuk ke contoh aja. Nah, ini kita disuruh membuktikan bahwa rata-rata dari 1/R, average value, itu kan mean ya. Rata-rata dari 1/R untuk 1s elektron adalah 1/A0. Jadi kalau misal saya punya dia diketahui elektronnya 1s, maka elektron 1s itu fungsi gelombangnya ini ada di slide pertemuan sebelumnya. Silakan nanti dibuka lagi. Untuk elektron 1s berapa, terus 2s berapa, 2p berapa itu ada. Jadi untuk elektron 1s fungsi gelombangnya adalah ini. Sehingga untuk mencari nilai rata-rata dari 1/R, berarti kita cari nilai ekspektasi dari 1/R. Gitu ya. Ekspektasi 1/R, ini adalah ekspektasi 1/R itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga 1/R, nilai yang akan dicari ekspektasinya. Kalau tadi kita mau cari ekspektasi X, maka yang di sini adalah nilai X. Ini kita mau cari ekspektasi 1/R, maka yang di sini adalah 1/R. Dikalikan dengan PDF-nya.
Ini kan PDF-nya ya. Dikalikan dengan probability-nya. Maka saya peroleh integral yang ada di bawah ini. Nah, kalau ini saya integralkan, mungkin nanti bisa dicoba sendiri pengintegralannya seperti apa, maka saya akan peroleh ternyata harga ekspektasi atau harga rata-rata dari 1/R itu adalah 1/A0. Itu salah satu contoh caranya pakai ekspektasi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Oke. Ini poin yang ketiga dari materi probabilitas elektron tadi ya, yaitu variasi sudut angular untuk probabilitas densitas. Jadi untuk fungsi theta berubah untuk zenith angle theta. Jadi ini yang gambar tadi. Mana? Nih. Fungsi theta itu akan berubah terhadap zenith theta. Fungsi C dia hanya berubah terhadap C. Dan fungsi R, R besar, dia hanya berubah terhadap R. Ini ya. Nah, kembali ke sini bahwa fungsi theta untuk zenith angle theta yang berbeda. Fungsi theta berubah untuk zenith theta yang berbeda untuk semua bilangan kuantum L dan ML. Nilai dari PDF theta kuadrat untuk semua state S nilainya ternyata konstan setengah. Jadi, untuk state S itu nilainya dia konstan setengah. Sementara itu, tadi kita sudah membuktikan juga bahwa untuk fungsi gelombang yang hanya bergantung pada C, pada azimut, dia nilainya juga konstan A kuadrat. Maka nilai probabilitas densitas untuk elektron yang punya fungsi gelombang C dan PDF C kuadrat, maaf ini kuadratnya harusnya di luar deh, memiliki nilai yang sama untuk R yang sama. Jadi kalau saya punya elektron, dia fungsi gelombangnya itu bergantung dengan probabilitasnya itu bergantung dengan R-nya saja. Dia tidak bergantung dengan tetanya berapa dan C-nya berapa. Posisi zenith sama azimut ya. Kalau yang theta itu nyebutnya apa? Theta itu kan yang ini tadi gini kan. Maaf, ini ya. Ini C, ini theta. Jadi dia hanya bergantung dengan R-nya saja, jari-jarinya saja untuk semua arah. Sehingga kalau saya interpretasikan itu ke suatu gambar 3 dimensi, dia hanya seperti di revolve terhadap sumbu vertikal saja. Sehingga bentuk probabilitasnya, probabilitas menemukan elektronnya, nanti akan seperti ini. Jadi satu ini tuh dia punya probabilitas yang sama. Seperti itu. Itu kenapa kalau kalian lihat buku fisika kuantum biasanya muncul gambar-gambar kayak gini bentuknya macam-macam gitu ya. Nah, itu bergantung dengan L, ML, dan N-nya. Terutama L dan ML-nya. Kayak gitu. Dia menggambarkan bentuk probabilitasnya. Nah, itu. Intinya sebenarnya untuk probabilitas elektron ini kalian bisa ngitung berapa probabilitasnya dari fungsi gelombang dan harga ekspektasinya. Itu yang penting. Nah, sudah.
Mas kelihatan barusan. Kira apa? Oke. Saya lanjutkan atau ada pertanyaan dulu? Bu, ingin bertanya. Uh-uh. Sebelumnya mohon maaf Bu, kenalkan nama saya Abdul Hadi. Hmm. Untuk yang tadi Bu, yang penjelasan tentang poin yang ketiga tadi kan mengenai sudut angulernya. Nah, itu saya masih belum paham kenapa dia hanya bergantung pada R pada segala arahnya tuh Bu. Saya masih belum di poin ketiganya tadi. Coba saya share screen lagi mungkin ya. Iya Bu. Screen aja. Sudah kelihatan slide saya yang poin ketiga tadi? Sudah Bu. Oke. Ini kelihatan yang besar atau versi kecil-kecil itu? Versi kecil Bu. Kecil-kecil Bu. Jadi 2 slide. Oke. Karena saya pakai 2 monitor, jadi kayaknya dia baca yang di laptop. Kalau ini? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Sebenarnya gini Mas, kenapa dia hanya bergantung dengan R saja? Itu dibuktikan lewat matematis. Sayangnya di sini saya tidak menurunkan secara detail secara matematisnya gitu ya. Intinya adalah kemarin itu kan kita punya 3 persamaan ya. Kita punya 3 persamaan, masih ingat enggak slide sebelumnya? Atau saya ini kan lagi deh. Kalau misalnya saya punya suatu fungsi gelombang, maka dia akan dipecah jadi 3 persamaan, di mana fungsi gelombang saya ini bergantung dengan persamaan R, yang dia bergantung dengan R saja, kemudian theta besar itu ya, yang dia hanya bergantung dengan sudut theta saja, dan si besar yang dia hanya bergantung dengan sudut azimut saja. Ingat ini? Ingat Bu. Oke. Nah, dari persamaan ini, ketika saya hitung PDF-nya, PDF untuk masing-masing fungsi. Jadi saya hitung PDF-nya untuk R, PDF-nya untuk theta, dan PDF-nya untuk psi. Sehingga saya punya theta kuadrat, kemudian psi kuadrat, PDF-nya masing-masing gitu ya, dan R kuadrat. Saya hitung probabilitasnya untuk menemukan elektron di azimut saja, di theta saja, di sekitar sudut theta saja, dan di R sebagai fungsi R saja. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Bisa Bu. Nah, setelah saya hitung tadi itu, kalau yang ini, yang si kuadrat PDF-nya tadi sudah dibuktikan di sini, bahwa ternyata probabilitasnya, azimutal probability-nya itu adalah A kuadrat. Artinya dia konstan kan ya? Iya Bu. Dimanapun nilai C-nya tetap A kuadrat. Bisa diterima? Bisa Bu. Nah, begitu juga ketika saya cari hal yang sama probabilitas untuk yang ini, yang theta kuadrat. Karena yang theta kuadrat itu persamaannya lumayan panjang, jadi banyak buku yang nggak nurunkan juga. Ternyata waktu dihitung probability density function untuk di sekitar theta itu, ternyata nilainya juga konstan. Dia nilainya itu setengah. Dimanapun sudut tetanya. Ini tadi ya, maaf, ini C-nya. Kemudian misal ini tetanya gini ya.
dimanapun tetanya, entah itu di sini, 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 asalkan masih dalam jarak R yang sama dari inti, dia nilainya tetap setengah. Nah, yang berubah siapa? Yang berubah itu ternyata adalah R-nya. Ternyata probability density function, kalau ini saya turunkan, ternyata PDF untuk ini itu sebagai fungsi dari R. Sebagai fungsi dari jari-jari. Sehingga untuk R di sini, misal, untuk R1, dan ketika saya misal di theta dan psi yang sama, tapi di sini posisinya lebih jauh R-nya, di R2, dia punya probabilitas yang berbeda. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kira-kira itu sih. Jadi secara matematis memang. Kuantum ini tuh banyak ilmu matematisnya. Dan banyak operator-operator yang apa ya, nggak familiar mungkin di kita. Harusnya itu sebenarnya kalian dapatnya kayak Hamiltonian operator, ada yang Katsy atau apa itu banyak. Jadi memang matematisnya agak rumit dan dia teorinya diturunkan dari matematis. Gitu. Oke. Boleh saya lanjutkan? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ini yang kedua, materi yang kedua. Materi yang kedua ini juga sedikit sekali sebenarnya. Oke. Setelah tadi kita menentukan peluang menemukan elektron gitu ya. Berapa peluang menemukan elektron? Sekarang kita mau bahas gimana sih kalau misalnya elektron itu bertransisi dari suatu kulit ke kulit yang lain. Apa yang terjadi ketika elektron berpindah dari suatu kulit, suatu level energi ke level energi yang lain? Harusnya sudah tahu apa yang terjadi. Iya, Bisa Bu. menyerap atau memancarkan energi. Menyerap Iya. atau memancarkan energi dalam bentuk Radiasi, Bu. Iya sih, Bu. radiasi. Ini Foton. Energi. cahaya, spektrum cahaya tertentu. Spektrum cahaya, atau saya boleh bilang juga radiasi gelombang Magnetik. elektromagnetik. Oke. Ini kita main-main lagi ke fungsi gelombang. Misalkan, wah di sini saya banyak typo. Maaf, typo. Misalkan suatu fungsi gelombang Cn ini merupakan menunjukkan fungsi gelombang suatu elektron yang berada pada level energi tertentu, En. Di mana En itu tidak bergantung terhadap waktu. Ya kan? En itu kan tidak bergantung terhadap waktu. Energi level. Saya mau ngitung energi level elektron di kulit ke-1 atau di N sama dengan 1. Itu kan tidak ada fungsi waktunya ya. Iya, Bu. Nah, betul. Maka, oke, ini saya asumsikan dulu. Vn itu merupakan, misalkan ada gitu ya, misalkan ada radiasi, maka Vn itu adalah energi yang diradiasikan oleh elektron di kulit N. Walaupun pada kenyataannya ketika elektron itu diam di kulit N, di kulitnya, dia nggak bertransisi, dia tidak meradiasikan gelombang elektromagnetik. Nah, di sini kita mau membuktikan bahwa dia memang nggak meradiasikan. Kayak gitu. Nah, di sini kalau tadi fungsi gelombangnya itu adalah ini fungsi gelombangnya, maka ini C star. Orang-orang fisika bilangnya ini C star, gampangnya. C star. Terus yang begini, ada begini itu kalau nggak salah mereka bilangnya Katsy.
Aneh ya. Maka harga ekspektasi dari posisi elektron, saya mau cari posisi elektron, maka saya cari ekspektasinya. Ekspektasinya sama dengan X, C star, C, dx. Persamaan yang umum sama kayak waktu kita ngitung ekspektasi X tadi di statistik. Sehingga kita peroleh harga ekspektasi posisi elektron itu sama dengan X, Cn star kali Cn dx. Ini adalah harga ekspektasinya. Nah, ternyata karena C itu tidak bergantung oleh waktu, hal ini menunjukkan bahwa elektron itu tidak berosilasi. Osilasi itu kan dia berubah terhadap waktu ya. Iya, Bu. Ini kan. Osilasi begini kan. Ini adalah P-nya. Karena kedua persamaan ini tidak berubah terhadap waktu, tidak bergantung terhadap waktu, maka di sini disimpulkan bahwa oke, kalau dia tidak berubah terhadap waktu, berarti elektron itu tidak berosilasi. Dia tidak berosilasi di sini. Posisinya tidak berosilasi. Sehingga kalau dia tidak berosilasi, maka dia tidak meradiasikan energi. Hal ini mendukung juga pernyataannya Born, kalau nggak salah, di teorinya Born itu dia juga bilang bahwa elektron itu kalau dia berada di kulitnya, dia tidak meradiasikan gelombang elektromagnetik kecuali dia berpindah. Ketika dia berpindah, misal elektron itu berpindah dari kulit M ke kulit N, maka akan muncul radiasi. Di mana ini dia ngitung lagi dari fungsi gelombang, karena ada dua kulit N dan kulit M, dia berpindah. Kalau dia posisinya berpindah, artinya dia fungsi gelombangnya berubah gitu ya. Maka fungsi gelombangnya ketika elektron itu bertransisi, ketika si elektron ini melompat ke sini, itu sama dengan ini. A, fungsi gelombang ketika dia berada di kulit N, dan fungsi gelombang ketika dia berada di kulit M. Maaf, kebalik, ini harusnya begini. Dia melompat dari M ke N, bukan N ke M. Jadi masuk ke dalam. Nah, di mana A dan B ini apa? A dan B ini adalah probabilitas. Kan dia bertransisi nih ceritanya. Dia mau loncat. Dia mau loncat dari kulit M ke kulit N. Loncat. Kalau dia loncat, selama dia loncat itu kita tidak bisa menentukan si elektron ini sebenarnya nangen di sih. Si elektron itu di mana ini posisinya? Apakah dia masih di kulit M? Dia di antara kulit N dan M? Apakah dia berada di kulit M atau berada di kulit N? Gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan ketika dia pas sesaat setelah dia melompat itu kita tidak bisa menentukan dia masih di kulit M atau sudah nyampe ke kulit N. Nah, maka di sini A dan B ini adalah probabilitas. Probabilitas apa? A itu probabilitas dia menemukan elektron di kulit N, dan B ini probabilitas dia menemukan elektron di kulit M. Di mana A star A plus B star B itu jumlahnya sama dengan 1. Kok bisa 1? Kan elektron ini kalau nggak di M ya di N. Oke. Kalau di M itu probabilitas ketemu elektronnya cuma setengah, maka berarti oke, yang setengah lagi di mana? Oh, dia ada di N. Kalau probabilitas menemukan elektron di kulit M itu cuma 1/4, maka probabilitas
kita menemukan elektron di kulit N ini lebih besar. Artinya peluang kita mendapatkan elektron di kulit N itu lebih besar. Kayak gitu. Nah, ini dicari harga ekspektasinya lagi. Setelah dicari harga ekspektasinya, kemudian ini nggak usah saya turunkan lagi ya. Pokoknya ini bacaan nanti. Maka kita ambil yang ruas yang ini. Ruas yang bergantung dengan waktu. Kalau kita lihat di sini, yang ruas pertama dan ruas terakhir ini kan nggak ada variabel T-nya ya. Beda sama yang ruas kedua dan ketiga. Ini ada T di sini. Ini juga ada T di sini. Ini juga ada T di sini. Dan ini ada T di sini. Artinya dia bergantung terhadap waktu. Nah, dari suku yang bergantung terhadap waktu ini kita ambil yang suku realnya saja. Suku real yang mana? Yang ini berarti ya. Kita ambil suku realnya saja. Yang imajiner ini kita abaikan karena kalau waktu itu kan sesuatu yang real gitu ya. Makanya ketika suku yang real ini saya dari bagian realnya kita peroleh ini. Cos EM min EN per H bar kali T itu sama dengan cos 2pi EM minus EN per H kali T. Sama dengan cos 2pi FT. Nu, ini bacanya nu sebenarnya. Ini adalah frekuensi. Frekuensinya siapa? Ini adalah frekuensinya si elektron berosilasi. Jadi ketika si elektron itu lompat dari kulit M ke N, dia itu berosilasi dengan frekuensi EM min EN per H. Frekuensi ini itu sama dengan frekuensi gelombang radiasi yang dipancarkan. Gelombang elektromagnetik yang diradiasikan, maaf. Frekuensinya sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik yang diradiasikan. Nah, di sini terbukti bahwa kalau elektron itu melompat dari kulit M ke N, dia baru meradiasikan gelombang elektromagnetik. Kalau dia bertransisi, dia baru meradiasikan gelombang elektromagnetik. Sedangkan yang sebelumnya tadi, karena tidak ada yang bergantung terhadap waktu, maka elektron yang berada di kulitnya, dia tidak bertransisi, dia tidak meradiasikan gelombang elektromagnetik. Ini pembuktian secara matematisnya. Kayak gitu. Nah, ternyata transisi elektron itu juga tidak sembarangan. Syarat transisi yang diperbolehkan itu ketika delta L-nya plus minus 1 atau delta M-nya 0 plus minus 1. Maksudnya gimana? Kalau misalkan di sini saya punya elektron misal, dia di kulit N sama dengan 4, L sama dengan 0. Dia tidak bisa langsung lompat, walaupun di kulit, dia tidak bisa langsung lompat ke kulit N sama dengan 3, kemudian L sama dengan 2. Dia tidak bisa lompat gitu. Yang dia bisa, dia lompat dari kulit N sama dengan 4 ke kulit N sama dengan 1. Saya ulangi lagi. Jadi, misalkan dia di kulit 4L 0, N sama dengan 4 dan L sama dengan 0, dia tidak bisa lompat ke sini, ke kulit N sama dengan 3 dan L sama dengan 2. Kan berarti selisih delta L-nya dari 0 ke 2 kan 2 ya. Nggak boleh itu, nggak bisa. Dia lompatnya itu dari L sama dengan 0 ke L sama dengan 1. Kayak gitu. Kalau dari L sama dengan 1, dia bisa lompat ke L sama dengan 2.
dari 3, misalkan ini di kulit L sama dengan 3, dia tidak bisa langsung lompat ke L sama dengan 1. Dia harus lompat dulu ke L sama dengan 2, baru lompat lagi ke L sama dengan 1. Kalau dari L sama dengan 1, dia baru bisa lompat ke L sama dengan 0. Itu syarat transisi yang diperbolehkan. Bisa dipahami? Tahu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Maaf, Bu. Apa? Bu, Silakan. memastikan saja, Bu, yang delta M L sama dengan 0 plus minus 1 itu yang mananya, Bu? Kalau delta ML plus minus 1 di sini sebenarnya tidak digambarkan. Cuma begini, intinya sama dengan yang delta L ini. Dia nggak bisa lompat dari misal dari M sama dengan 0, dia langsung lompat ke M sama dengan 2, itu nggak bisa. Kalau di sini memang nggak digambarkan dia. Ini hanya menggambarkan yang L saja. Tapi Jadi, secara rule sama. Bu. Hmm? oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, Bu izin bertanya, Bu. silakan. Tadi kan di setiap kulit itu ada setiap elektron punya persamaan gelombangnya sendiri, Bu. Nah, Iya. tapi kalau misal probabilitas ditemukannya elektron di sepanjang kulit itu sama apa enggak, Bu? Probabilitas ditemukan elektron di sepanjang kulit. Saya di slide, terima kasih. Saya cross check dulu maksudnya ya. Maksudmu beginikah kalau misalkan ini inti, kemudian ini lintasannya elektron, kulit N, gitu ya? Iya, Bu. Maksudmu probabilitas menemukan, maksudmu probabilitas menemukan elektron di sepanjang kulit ini kah? Iya, Bu. Ya, probabilitas menemukan elektron di sepanjang kulit ini berarti sama atau beda ya? Sama, Bu. Kira-kira? Sama. Maaf, Bu. Sama. Karena tadi PDF-nya itu kan hanya bergantung pada R saja. Kalau jaraknya dari sini itu sama, jaraknya dari inti itu sama, maka probabilitasnya sama. Ketika R-nya, R itu kan ini. R itu ini toh. Nah, ketika R-nya ini sama, maka probabilitasnya juga sama. Oke. Bisa diterima? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sebenarnya hari ini materinya sampai itu tok sih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin silakan dilanjut aja ke soal. Ke contoh soal, bukan contoh soal, latihan soal yang ada di classroom. Deadline pengerjaannya memang hari Minggu, tanggal 29, jam 12 malam. Cuma karena ini masih ada cukup waktu, silahkan kalian kerjakan. Atau link Zoom ini mau dipakai untuk diskusi kah? Untuk mengerjakan soal itu? Atau enggak perlu kalian mau kerjakan sendiri-sendiri? Kalau dari pengalaman kayaknya lebih banyak kerja sendiri, Bu. Oh gitu. Ya wes, silakan dikerjakan sendiri kalau gitu. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Silakan dilanjut ke mengerjakan tugas. Terima kasih sharing-sharingnya juga, karena saya juga banyak belajar dari kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, saya boleh bertanya, Bu? Oh iya, Iya, saya terus ditutup loh. enggak tanya gini kan soalnya untuk Kamis ini kan kelasnya kalau dibuat sore bentrok ya Bu ya. Maksudnya
ada yang itu kalau dikembalikan jam 1 bisa nggak? Gitu. Kan teman-temannya pada itu. Ada Bentar, yang bentrok kelas AD atau C? yang teman-teman RPL sih, Bu. C ya? Yang iya yang C. Oh, Yang itu kelasnya. nanti dengan Bu Lisda, Mas. Jadi yang Selasa mungkin gabung dengan kelas AD, cuma yang hari Kamis itu kayaknya kelas sendiri sama Bu Lisda tetap jam 1 ya Jam kalian 1. ya? Oh, iya, iya. Gitu. Iya. Tapi mungkin dengan materi yang sama. Ya, Gitu. tapi maksudnya ada yang asinkron gitu kan, jadi nggak gabung semua. Iya, ini khusus minggu ini aja karena tadi Oh. ternyata saya baru kalau kelas C ya. Kelas Iya. C itu jamnya beda. Iya, Bu. Kan biasanya cuma saya kan gabungnya sama A sama D. AD itu jadwalnya sama. Ternyata tadi baru saya juga di-chat sama Bu Lisda. Bu, kelasnya sudah selesai. Ya agak bingung. Perasaan kelas belum dimulai masih jam 3. Ternyata salah cek, oh jadwalnya beda. Akhirnya kesepakatan yang itu tadi. Yang Kamis mungkin nanti dengan Bu Lisda, untuk kelas C saja. Kelas AD tetap dengan saya. Oh, iya. Gitu. Iya, Bu. Jadi, Makasih, Bu. Oke. Sudah ya, saya N berarti ya ini. Baik, Bu. Oke, terima kasih.